Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan biofarmasetika sedia nasal dan pulmonal. Yang pertama, anatomi dan fisiologi saluran napas. Jadi, saluran napas terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran napas atas dan juga saluran napas bawah. Rongga hidung dilapisi oleh mukosa yang kaya vaskularisasi serta dilengkapi dengan silia dan juga mukus, di mana mukus berfungsi untuk menangkap partikel asing dan silia berperan dalam menggerakkan mukus menuju ke nasofaring melalui mekanisme clearance mukosiliar. Nah, saluran napas bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus hingga alveoli. Alveoli memiliki luas permukaan yang sangat besar, yaitu sekitar 70-100 meter kuadrat, dan dinding yang sangat tipis, yaitu sekitar 0,1-0,5 mikrometer. Selain itu, alveoli juga memiliki vaskularisasi yang sangat tinggi. Nah, kondisi ini menjadikan alveoli sebagai tempat paling efektif untuk absorpsi obat ke sirkulasi sistemik. Nah, berikutnya biofarmasetika sediaan nasal. Nah, biofarmasetika sedia nasal ini mempelajari proses pelepasan, pelarutan, dan juga absorpsi obat melalui mukosa hidung. Nah, mukosa nasal yang tipis dan kaya akan pembuluh darah memungkinkan absorpsi berlangsung dengan cepat, baik untuk efek lokal maupun sistemik. Keuntungan sedia nasal terdiri dari yang pertama, vaskularisasi yang tinggi memungkinkan absorpsi obat berlangsung dengan cepat. Yang kedua, menghindari metabolisme lintas pertama atau first pass metabolism di hati sehingga meningkatkan bioavailabilitas. Dan yang ketiga, adanya jalur langsung menuju ke sistem saraf pusat melalui saraf olfaktori atau nose to brain delivery sehingga obat dapat mencapai otak tanpa melewati sawar darah otak. Nah, sedangkan hambatan dari sedia nasal terdiri dari yang pertama, clearance mukosiliar yang menyebabkan obat cepat dieliminasi dari rongga hidung. Yang kedua, adanya enzim metabolik lokal seperti sitokrom P450 yang dapat mendegradasi obat sebelum diabsorpsi secara optimal. Nah, selanjutnya, biofarmasetika sediaan pulmonal. Sediaan pulmonal melibatkan penghantaran obat ke paru-paru dalam bentuk aerosol. Nah, rute ini dapat digunakan untuk efek lokal maupun sistemik. Efektivitas penghantaran sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel, pola pernapasan, serta karakteristik dari formulasi. Nah, yang pertama, deposisi partikel, di mana deposisi partikel di saluran napas sangat dipengaruhi oleh ukuran aerodinamik partikel. Yang pertama, ukuran yang lebih dari 5-10 mikrometer cenderung akan terdeposit di orofaring. Dan ukuran 1-5 mikrometer ini merupakan ukuran optimal untuk mencapai bronkiolus dan alveoli. Dan ukuran yang kurang dari 1 mikrometer umumnya tidak terdeposit dan akan tereliminasi saat ekspirasi. Yang kedua, absorpsi di alveoli. Nah, alveoli merupakan tempat absorpsi paling efisien. Hal ini dikarenakan alveoli memiliki membran yang sangat tipis serta luas permukaan yang besar sehingga memungkinkan absorpsi obat berlangsung dengan efisien. Selain itu, molekul besar seperti protein dan peptida dapat diserap melalui rute ini ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi biofarmasetika. Yang pertama itu volume dan viskositas mukus, di mana mukus yang terlalu kental atau berlebih dapat menghambat difusi obat ke epitel, sedangkan mukus yang terlalu encer akan mempercepat pembersihan obat oleh clearance mukosiliar. Yang kedua, laju pernapasan pasien. Nah, napas yang cepat dapat menyebabkan deposisi di saluran napas atas, sedangkan napas yang lambat dan dalam dapat membantu partikel mencapai bronkiolus dan juga alveoli. Dan yang terakhir, kelarutan dalam cairan paru. Nah, obat yang mudah larut dalam surfaktan akan lebih cepat berdifusi dan diserap ke sirkulasi sistemik. Berikutnya, mekanisme deposisi dan juga absorpsi. Deposisi partikel di saluran napas terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama, inersia impaksi, yaitu partikel besar menabrak dinding saluran napas, yaitu orofaring dan juga bronkus. Yang kedua, sedimentasi gravitasi, di mana partikel sedang mengendap di bronkiolus
akibat gaya gravitasi. Yang ketiga, difusi Brown, di mana partikel kecil akan bergerak acak dan terdeposit di alveoli. Nah, setelah deposisi, obat akan menembus ke epitel dan membran basal, lalu masuk ke kapiler darah untuk menghasilkan efek lokal atau sistemik. Yang berikutnya, strategi formulasi dan juga evaluasi. Nah, ini dapat dilakukan dengan penggunaan peningkat penetrasi untuk meningkatkan permeabilitas mukosa. Yang kedua, menggunakan teknik liposom untuk melindungi obat dan meningkatkan stabilitas secara distribusi. Yang ketiga, optimasi alat penghantaran seperti metered dose inhaler menggunakan aerosol dengan propelan. Yang kedua, dry powder inhaler menggunakan serbuk yang diaktifkan secara inspirasi. Dan yang ketiga, nebulizer itu mengubah larutan menjadi aerosol halus. Nah, pemilihan alat ini sangat berpengaruh terhadap jumlah obat yang mencapai target di paru-paru. Nah, sekian penjelasan mengenai biofarmaseutika sediaan nasal dan pulmonal. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami. Terima kasih.